Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari, mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen, khususnya materi perencanaan bagian, pengertian dan pentingnya pengorganisasian, pengertian struktur organisasi, dan faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Oke, pertama saya akan menjelaskan pengertian dan pentingnya pengorganisasian. Apa kalian tahu itu pengorganisasian? Nah, pengorganisasian ini merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang tepat, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang. Pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya satu tujuan. Pentingnya pengorganisasian sebagai fungsi yang dijalankan oleh setiap manajer atau orang-orang yang menjalankan manajemen dalam setiap organisasi. Fungsi pengorganisasian sama pula pentingnya dalam fungsi perencanaan karena dalam pengorganisasian seluruh sumber atau resources, baik berupa manusia maupun yang non-manusia harus diatur dan padukan sedemikian rupa untuk berjalannya suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Berikut adalah contoh pengorganisasian dalam manajemen. Menetapkan kegiatan dalam organisasi. Menetapkan tugas masing-masing anggota organisasi. Menetapkan wewenang seseorang dan pendelegasian wewenang. Lanjut, saya akan menjelaskan pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau koordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Adapun ciri-ciri teknis organisasi tidak baik adalah 1. Pengambilan keputusan seringkali terlambat ataupun seringkali kurang baik. 2. Organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan. 3. Dalam organisasi seringkali terjadi pertentangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menyebutkan faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi yaitu 1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Teknologi yang digunakan, perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan industri pakaian, jadi yang mengutamakan perubahan mode. 3. Anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi seperti pelanggan, supplier, dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur. Keempat, ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara
keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi untuk semakin kompleks dan harus dipilih dengan struktur yang tepat. Dan berikut ini unsur-unsur struktur organisasi yang terdiri atas: pertama, spesialisasi kegiatan; yang kedua, koordinasi kegiatan; yang ketiga, standarisasi kegiatan; yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan; yang kelima, ukuran satuan kerja. Saya akan juga menjelaskan 5 aspek utama dalam struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja merupakan pengelompokan kegiatan atau aktivitas serta tenaga kerja ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kategori yang ditentukan. Yang kedua, rantai komando atau chain of command dapat dikatakan sebagai garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga ke pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional atau undang tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi dasar fungsional atau divisional atau lainnya. Yang kelima, tingkatan manajemen. Suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer atau bawahan, tapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Berikut perbedaan bentuk-bentuk organisasi yaitu: yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi yaitu organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi. Kebaikan dari bentuk organisasi garis yaitu: kesatuan komando terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan. Garis komando berjalan secara tegas karena pemimpin berhubungan langsung dengan bawahan. Proses pengambilan keputusan cepat. Karyawan yang memiliki kecakapan yang tinggi serta yang rendah dapat segera diketahui, juga karyawan yang rajin dan malas. Rasa solidaritas tinggi. Dan kelemahan dari bentuk organisasi garis yaitu: seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja. Apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas, maka seluruh organisasi terancam kehancuran. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara autokratis. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam, serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu, yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada penjabat pemimpin di dalam organisasi. Kebaikan dari bentuk organisasi garis dan staf yaitu dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun kecil serta apapun tujuan perusahaan. Terdapatnya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. Bakat yang berbeda yang dimiliki oleh setiap karyawan dapat dikembangkan menjadi suatu spesialisasi. Prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Pengambilan keputusan dapat cepat walaupun banyak orang yang diajak berkonsultasi karena pimpinan masih dalam satu tangan. Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas yang terperinci. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaannya disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Berikut kelemahannya yaitu: rasa solidaritas menjadi berkurang karena karyawan menjadi tidak saling mengenal. Perintah menjadi kabur dengan nasihat dari staf karena atasan dengan staf dapat terjadi adanya perintah sendiri-sendiri padahal kewenangannya berbeda. Kesatuan komando berkurang. Koordinasi kurang baik pada tingkat staf dapat mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan tugas.
Inilah yang ketiga ialah organisasi fungsional. Organisasi ini telah tersusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perubahan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Kebaikan dari bentuk organisasi ialah pembidangan tugas menjadi lebih jelas. Spesialisasi karyawan lebih efektif dijalankan dan dikembangkan. Solidaritas kerja, semangat kerja karyawan tinggi. Koordinasi berjalan lancar dan tertib. Berikut kelemahannya yaitu karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja, koordinasi menyeluruh sukar dilaksanakan, menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bagian yang sama sehingga sering timbul konflik, dan saya akan memberikan contoh bentuk organisasi panitia yang keempat. Organisasi ini dibentuk hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka selesailah organisasi tersebut. Kebaikannya dari organisasi ini ialah segala keputusan dipertimbangkan masak-masak dalam pembahasan yang dalam dan terperinci. Kemungkinan pimpinan bertindak otoriter sangat kecil. Koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu tim. Kelemahannya dari bentuk organisasi ialah proses pengembalian keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut yang menghambat pelaksanaan tugas. Tanggung jawabnya tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. Kreativitas karyawan terhambat dan sukar untuk dikembangkan karena faktor kolektivitas lebih dipentingkan. Demikian penjelasan saya tentang pengantar manajemen, khususnya bagian perencanaan. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.